Pak Firman, tadi kita udah banyak ngobrol soal kondisi dunia. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia nih, Pak. Dalam World Economic Outlook, prospek ekonomi Indonesia ke depan nih bagaimana, Pak? Sejauh mana kebijakan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah dan juga mungkin Bank Indonesia mampu mendukung ketahanan dan juga pertumbuhan ekonomi domestik? Jadi Mbak Paskalis, satu hal yang perlu saya share juga, bahwa kondisi perekonomian Asia ini cukup kuat untuk menopang terjadinya kondisi global. Dari Asia tersebut ternyata ASEAN ini juga baik. Nah, dari ASEAN ini Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Indonesia tahun 2022 diperkirakan oleh IMF akan tumbuh 5,3% dan tahun 2023 tumbuh masih tetap tinggi sekitar 5%. Ini tetap lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian regional, apalagi dibandingkan negara-negara di Eropa dan apalagi di Amerika. Dan secara keseluruhan ini tentunya seperti disampaikan Mbak Paskalis tadi, ini tentu tidak terlepas dari berbagai kontribusi respon kebijakan yang telah ditempuh, baik selama pandemi maupun kondisi saat ini yang secara umum memberikan pijakan yang baik bagi kondisi kita. Oke, masih di angka 5,3%. Sebenarnya kabar yang baik di tengah perlambatan yang terjadi di dunia begitu Pak. Tapi tentu tetap harus waspada ya Pak. Ada resiko yang membayangi bisa memengaruhi proses pemulihan ekonomi. Nah kira-kira nih Pak, adakah yang harus dilakukan atau masih tetap harus dilakukan ke depannya untuk memitigasi resiko tersebut? Jadi satu yang bisa saya sharing di sini, berbagai langkah yang ditempuh Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter, fiskal, makro, pro, maupun kondisi respon dari structural reform yang ditempuh itu mendapat apresiasi dalam diskusi di IMF selama ini. Dan ini menjadi contoh bagaimana adalah pentingnya untuk menjaga kondisi makroekonomi itu tetap prudent dan sound. Kondisi ini memberikan gambaran pentingnya menjaga untuk mendukung kredibilitas dari satu perekonomian tersebut. Kalau ini terjadi, kemudian pada saat ada respon ini akan memberikan jangkar kepada pelaku ekonomi untuk tetap memandang persepsi dan prospek ekonomi itu tetap baik. Beberapa respon yang bisa ditempuh tentunya adalah seperti yang sejalan dengan disampaikan IMF, adalah tentunya memperkuat bauran kebijakan dari perekonomian tersebut. Bauran kebijakan ini bukan hanya pada satu antara fiskal, moneter dan makro, tapi juga di dalam kebijakan itu sendiri. Untuk kebijakan moneter tentunya adalah tetap harus bersifat front loading, preemptif untuk bagaimana mengantisipasi inflasi ke depan. Dan ini sudah ditempuh Bank Indonesia tentunya dengan berbagai respon kebijakan yang selama ini dilakukan. Dan itu bukan hanya terkait dengan bagaimana respon suku bunga, tapi bagaimana melakukan integrasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya baik dari sisi operasi moneter dan berikutnya. Dari sisi fiskal kita paham bagaimana kondisi APBN kita yang cukup baik dari sisi bagaimana respon positif dari perkembangan commodity price, tapi juga bagaimana respon yang ditempuh dari sisi penguatan penerimaan yang juga mendapat tanggapan positif dari IMF tentang bagaimana penguatan dari sisi penerimaan dalam jangka panjang. Dari sisi spendingnya, pengeluarannya juga sudah baik karena lebih teralokasi. Dari sisi makro pro kita lihat bagaimana juga ini sudah dilakukan terkait dengan upaya-upaya penguatan stabilitas sistem keuangan dengan tetap menjaga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan isu-isu structural reform kita paham dengan kondisi ini. Jadi secara umum Mbak Paskalis, upaya untuk memperkuat policy mix ini, bauran kebijakan ini menjadi hal-hal yang menjadi perhatian positif. Oke, ini sebenarnya kadang kita suka, mungkin masyarakat awam gitu ya Pak, kalau mendengar Indonesia nih daya tahannya lebih bagus, kadang suka memandang sebelah mata begitu Pak. Wah masa sih gitu. Nah Pak Firman boleh menggambarkan nggak Pak, kira-kira sebenarnya kinerja makroekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu seperti apa sih Pak? Apakah benar memang Indonesia mampu begitu Pak menjaga confidence yang cukup baik di tengah ekonomi yang banyak tantangannya ke depan Pak? Saya dalam beberapa kesempatan pertemuan, Indonesia mendapat apresiasi positif dari berbagai anggota board
tentang bagaimana kinerja Indonesia. Dan ini menurut saya juga kita cukup berbangga dengan kondisi yang ada. Secara fundamental, secara indikator menunjukkan kondisi ini baik dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi yang masih tetap tinggi, inflasi yang tetap terjaga, current account yang bahkan diperkirakan oleh IMF pada tahun 2022 dan 2023 ini tetap dalam kondisi surplus. Dan ini bukan hanya itu saja, di samping isu-isu kondisi kinerja yang terjadi, berbagai hal-hal yang sifatnya fundamental juga tetap terjaga baik. Termasuk dengan bagaimana kondisi hutang yang tetap sehat dan sustainable. Dan ini berbeda sekali bila dibandingkan dengan negara-negara lain di tengah kondisi pandemi, tantangan pandemi kemarin. Dan ruang-ruang fiskal ini bisa tetap dimanfaatkan sambil tetap menjaga kondisi kesinambungan fiskal ke depan. Kira-kira begitu Mbak Paskalis, tapi alhamdulillah berbagai kondisi ini mendapat apresiasi dari banyak anggota. Oke, semoga ini benar-benar terjadi Pak. Indonesia tetap kuat, tetap baik di tengah tantangan yang cukup banyak di tahun depan di 2023. Pak Firman, terima kasih banyak sudah berbagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Firman. Terima kasih Mbak Paskalis, sehat juga. Terima kasih.